Hai, GKS Balikpapan. Saya berdoa, saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tetap kuat buat saudara yang saat ini dalam kondisi terpapar COVID. Kami tahu ini adalah situasi yang tidak mudah, tetapi percayalah selalu, karena selalu ada rancangan kebaikan Tuhan di setiap waktu. Selama kita tidak menyerah, yang terbaik akan datang. Amin. Baik, dan tentunya hari ini secara pribadi saya sangat senang sekali dapat bertemu kembali dengan saudara semua. Hari ini di dalam ibadah online GKS Balikpapan. Kami juga senang dapat beribadah bersama dengan saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Kami mengajak saudara semua untuk berdoa bersama di dalam corporate prayer yang diadakan secara online setiap hari Senin jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Saudara dapat mengakses link corporate prayer yang tertera di layar berikut ini. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat transfer melalui nomor rekening berikut ini atau men-scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Mari, saudara, kita persiapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hai Zion, good to see you again. Mari kita sama-sama persiapkan hati dan fokus kita untuk menyembah Tuhan di hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Kau adalah Allah yang baik. Perkenanan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Let's worship Him. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu.
bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku. Bahkan di dalam api pun, oh, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku. Bahkan di dalam api pun, ku kan menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus tinggal di hadirat-Mu Bapa. Kami tahu kami tidak pernah sendiri Tuhan. Ada Yesus di dalam hati kami. Kekuatan, pertolongan, damai sejahtera Engkau berikan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Let's worship Him. Let's feel His presence. Yes. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kami bersyukur padamu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord for your presence. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
tak pernah kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau beserta kami. Haleluya. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, Kau penolong kami. Kami mau berserah padamu Tuhan. Oh, ya Tuhan, Kau adalah gembala kami. Kami tak berkekurangan Tuhan, sebab Kau beserta kami. Come on, let's worship. Hallelujah, we declare. Kami declare kesembuhan, kami declare pemulihan. Oh, yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, mengalami terobosan hari ini juga dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami mau bersyukur padamu. Haleluya.
saudara. Kita angkat pujian ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama dengar. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Wow, terima kasih tim Praise and Worship. Saya meyakini bahwa dimanapun saat ini kita menyembah Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seperti yang kita yakini, firman Tuhan katakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena aku berada di tengah-tengah mereka. Amin. Baik, mari saya mengajak kita siapkan catatan dan diri kita untuk menerima setiap isi hati Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Mari kita sambut our pastor, Pastor Daniel Wirawan. Hai, selamat pagi semuanya. Welcome di ibadah online pada hari ini. Saya berharap saudara dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja dimanapun saudara berada. Buat saudara maupun jemaat GKS Balikpapan yang terpapar COVID-19, saudara tidak sendirian, kita terus berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan saudara. Kita tahu bahwa situasi ini tidak mudah, tetapi tetaplah bersemangat. Saya senang saudara bisa tetap mengikuti ibadah pada hari ini. Saudara siap untuk menerima pesan Tuhan pada hari ini? Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk hari yang baru yang Kau berikan buat setiap kami. Kami mau beribadah pada hari ini, kami mau belajar firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicara bagi setiap kami sehingga firman-Mu boleh mengubahkan cara berpikir kami, mindset kami. Sehingga kami bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Sehingga kami semakin hari bisa semakin serupa dengan gambaran-Mu. Urapi hamba-Mu bisa memberikan pesan dengan bahasa yang sederhana dan mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari siapkan catatan saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah habits. Atau dalam bahasa Indonesia adalah kebiasaan-kebiasaan. Di bulan Juli ini tema kita adalah physical health atau kesehatan fisik. Minggu lalu saya bagikan tentang sehat secara fisik, mental, dan rohani. Dan untuk kita bisa membentuk dan mencapai sehat secara fisik, mental, dan rohani adalah dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang benar. Atau membangun habit yang benar. Dalam hal apapun di dalam hidup ini, seperti apa habit kita akan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Entah itu baik ataupun buruk. Contohnya begini. Kalau kita mau melihat keberhasilan seseorang misalnya. Kalau kita ingin belajar dari keberhasilan seseorang. Kita harus perhatikan habit apa yang mereka bangun. Kita harus perhatikan kebiasaan apa yang mereka bangun. Saya ada satu quote yang saya pernah bagikan ini beberapa waktu yang lalu. Kita tidak menentukan masa depan kita. Kita menentukan habit kita. Dan habit kita itulah yang menentukan masa depan kita seperti apa. Jadi kita tidak menentukan masa depan kita seperti apa. Kita boleh bermimpi untuk hal apapun untuk masa depan kita. Termasuk kesehatan kita sekalipun. Tetapi habit kita yang kita bangun, yang kita putuskan hari ini, itulah yang akan menentukan apakah itu tercapai atau tidak. Kalau seseorang membangun habit yang salah, maka tidak heran orang itu tidak berhasil dalam hidupnya. Tetapi kalau membangun habit yang benar, maka tidak heran kalau orang itu bisa berhasil dalam hidupnya. Kebenarannya adalah kitalah yang menentukan habit kita seperti apa. Jadi jangan tergoda ketika melihat seseorang berhasil dalam hidupnya. Jangan tergoda ketika melihat seseorang sukses dalam hal apapun dalam hidupnya saja. Jangan hanya ingin kesuksesan seseorang atau keberhasilan seseorang. Tetapi perhatikanlah kebiasaan-kebiasaan yang mereka bangun. Dan tirulah itu. Dan jadikan itu kebiasaan-kebiasaan kita sendiri. Maka kita akan berhasil juga di area atau bidang di mana kita mau bangun itu. Karena orang sukses dan orang gagal punya habit yang sangat berbeda. Contohnya habit buruk yang bisa membawa kepada kegagalan. Bergadang tanpa alasan yang jelas misalnya. Selalu terlambat. Sering menunda-nunda pekerjaan. Malas. Santai. Tidak mau belajar hal yang baru. Negatif. Tidak disiplin. Ceroboh. Menganggap remeh sesuatu. Suka membohongi sesuatu. Suka membohongi orang. Punya habit mabuk. Judi. Atau ngobat misalnya. Ini adalah contoh-contoh habit yang buruk di mana kita sudah tahu kalau orang melakukan hal ini, maka masa depannya kita sudah bisa tebak akan jadi seperti apa. Nah, contoh habit yang baik yang dapat mengarahkan kita kepada hidup yang lebih baik, misalnya adalah kita mau belajar, punya kebiasaan berolahraga, kebiasaan makan makanan yang baik dan sehat, punya kedisiplinan, kebiasaan rajin, ketekunan, excellence, positif, berani melangkah, tidak takut gagal, kebiasaan tepat waktu, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, jujur, apa adanya. Ini adalah contoh di mana seseorang bisa berhasil di dalam hidupnya. Dan habit yang dilakukan secara konsisten akan menjadi karakter seseorang, entah itu habit yang baik maupun yang buruk. Nah, apa itu sebenarnya dari habit? Saya mau bagikan definisi dari habit atau kebiasaan itu. Habit adalah perilaku rutin yang diulang-ulang secara teratur dan cenderung terjadi di bawah sadar. Perilaku ini sering kali tidak diperhatikan oleh orang yang melakukannya karena dia tidak perlu berpikir saat melakukannya. Jadi berawal dari sebuah pilihan dan terus dilakukan secara berulang-ulang, secara konsisten sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara rutin tanpa disadari. Nah, hari ini izinkan saya untuk bisa membagikan 4 hal penting mengenai merubah habit dan membangun habit yang benar.
Yang pertama adalah understanding your habits. Mengertilah kebiasaan-kebiasaanmu. Satu hal penting untuk bisa merubah kebiasaan-kebiasaan diri kita adalah mengerti dulu kebiasaan-kebiasaan kita saat ini atau menyadari seperti apa kebiasaan-kebiasaan kita saat ini. Karena kita tidak mungkin bisa merubah apa yang tidak kita mengerti dan tidak kita sadari. Saya ulangi sekali lagi. Karena kita tidak mungkin bisa merubah apa yang tidak kita mengerti dan tidak kita sadari. Coba perhatikan kebiasaan-kebiasaan kita. Apakah membawa hidup kita ini menjadi hidup yang lebih baik atau lebih buruk? Coba duduk dan renungkan setelah khotbah ini. Apakah kebiasaan-kebiasaan ini yang kita lakukan mengarahkan kita kepada hidup yang lebih baik atau justru kepada hidup yang lebih buruk? Nah, cara melihatnya mudah. Lihat saja diri kita saat ini, karena hari ini adalah hasil dari habit kita yang kita lakukan di masa lalu. Apakah hari ini kita juga bisa melakukan hal yang lebih baik daripada dulu? Atau kita justru lebih buruk daripada yang lalu? Nah, kalau kita sudah merasa kita lebih baik, apakah kita puas dengan hari ini? Kalau belum, ya kita rubah kebiasaan kita agar kita menjadi lebih baik lagi di masa depan. Kalau saudara sudah mengerti dan sadar, pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara suka dengan kebiasaan-kebiasaan itu sekarang? Iya, pastor, ya kebiasaan saya ini membuat saya nggak maju. Misalnya duduk-duduk, suka rebahan-rebahan berjam-jam, nonton Netflix misalnya berjam-jam setiap hari, nggak punya kebiasaan untuk belajar, kebiasaan untuk upgrade diri, baca buku misalnya, ikut webinar kah, training online kah, dengar podcast kah, atau dengar interview dengan orang-orang yang berhasil, yang begitu banyak hari-hari ini di YouTube. Misalnya lagi, iya kebiasaan saya ini membuat tubuh saya nggak sehat ya pastor ya. Misalkan merokok, misalkan pola tidur yang nggak teratur, misalkan bergadang terus jadi kurang istirahat, mager, malas gerak, nggak ada olahraganya, makanan nggak terpola dengan baik, makanannya misalnya junk food terus. Kalau makan nasi harus menggunung misalnya, nggak punya asupan vitamin yang pasti, yang jelas. Misalkan tidak pernah makan buah misalnya. Nah, kalau kita sudah sadar dan mengerti habit kita, langkah pertama adalah kita akui itu. Admit it. Jangan kita sangkali, oh iya ya, gue memang punya, setelah kita ngerti, setelah kita sadar, iya ya, memang saya punya kebiasaan. Ini nggak baik. Nah, karena kenapa? Karena kita tidak bisa merubah sesuatu yang kita sangkali. Nah, kalau kita menyangkali itu, enggak kok, gue baik-baik aja. Saya baik-baik aja, saya oke-oke saja kok. Nah, kalau kita terus menyangkali seperti ini, maka kita nggak bisa merubah hal itu. Tetapi kalau itu kita tahu bahwa itu adalah habit yang buruk, kita harus akui. Sehingga kita baru bisa merubahnya. Dan kita pasti bisa merubahnya. So don't give up. Mungkin saudara bisa berkata bahwa, gue memang orangnya kayak gitu. Kebiasaan gue memang seperti itu. Pastor memang saya seperti gitu orangnya. No. Saudara bisa merubahnya. Katakan sama saya bisa merubahnya. Nah, kalau sudah dimengerti, sudah disadari, sudah diakui, saudara tidak suka, ya dirubah. If you don't like it, if you don't like your habit, change it. Kalau saudara nggak suka dengan kebiasaan saudara, rubah itu. Kalau kita nggak suka dengan kebiasaan kita, rubah itu. Bentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru dengan sengaja. Karena habit bisa terbentuk, pertama-tama karena ketidaksengajaan yang berulang-ulang berlangsung, atau dengan kesengajaan yang dibentuk dan dilakukan berulang-ulang dengan konsisten dan disiplin. Disiplin adalah kita tetap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, sekalipun kita tidak sedang ingin melakukannya. Ketika disiplin itu belum terbentuk, maka godaan akan sangat banyak. Hari ini saya malas olahraga.
Tetapi disiplin adalah saya tetap berolahraga ketika saya lagi malas berolahraga. Saya hari ini lagi malas diet. Saya makan sesukanya, mau makan sesukanya. Disiplin adalah saya tetap makan yang benar ketika saya tidak sedang ingin melakukannya. Saya tidak ingin tidur lebih awal. Disiplin adalah saya tetap tidur lebih awal sekalipun saya tidak sedang ingin melakukannya. Saya malas ke ibadah online. Saya malas nonton ibadah online hari ini. Disiplin adalah saya tetap beribadah sekalipun saya tidak sedang ingin beribadah. Saya lagi malas saat teduh. Saya lagi malas doa. Saya lagi malas meditate Bible. Disiplin adalah saya tetap melakukannya sekalipun saya tidak sedang ingin melakukannya. Saya lagi malas belajar. Disiplin adalah saya tetap belajar sekalipun saya tidak sedang ingin melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Ketika dengan sengaja dan berulang-ulang dengan konsisten melakukannya, maka disiplin itu akan terbentuk. Disiplin datang lewat pengendalian diri. Dan pengendalian diri adalah buah roh yang lahir dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Di Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu, kota yang bertembok adalah kubu pertahanan dari musuh. Kota yang roboh temboknya sama saja seperti kota yang terbuka, sangat rawan dan rentan terhadap serangan musuh. Seseorang yang tidak mempunyai penguasaan diri akan selalu rentan terhadap segala sesuatu yang menekan dirinya. Orang itu tidak akan sanggup bertahan apabila menghadapi tantangan dan halangan dalam kehidupannya. Kita wajib mengendalikan semua kualitas negatif dan kebiasaan buruk yang kita punya. Saya ulangi sekali lagi. Kita wajib mengendalikan semua kualitas negatif dan kebiasaan buruk yang kita punya. Dan itu datang dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Kita mampu, kita sanggup mengendalikan diri kita. Sehingga pada akhirnya kita disiplin karena lahir dari persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Bisa katakan amin. Yang kedua adalah knowing your why. Mengetahui the why-mu. The why adalah kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. The why adalah alasan kita memulai dan terus melakukan apa yang kita lakukan. The why adalah memberikan kita tujuan dan arah kita ke depan. Nah, kenapa the why itu begitu penting? Karena the why itu menjadi alasan, niat, motivasi, dorongan, dan tujuan dari segala sesuatu. Dari seseorang melakukan sesuatu. Kalau saudara mau punya hidup yang sehat secara fisik, mental, dan rohani, apa the why-nya? Saudara mau punya kehidupan pernikahan dan keuangan yang sehat, apa the why-nya? Karena the why inilah yang akan membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau orang nggak punya the why-nya, nggak punya alasan yang kuat, kenapa saya harus hidup sehat secara fisik, secara mental, dan secara rohani, maka dia nggak akan punya dorongan di dalam dirinya. Dia nggak akan punya energi. Buat apa gue harus disiplin? Buat apa gue harus capek-capek? Kenapa? Karena nggak ada the why yang jelas. Karena nggak ada the why yang benar. The why yang benar dan yang kuat akan menjadi energi yang panjang buat kita untuk melakukan apa yang kita lakukan. Seseorang bertindak sesuatu berdasarkan the why terkuat yang dia miliki. Ketika kita bisa punya banyak the why dalam kehidupan kita, hati dan pikiran kita, the why yang terkuat itulah yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. The why yang terkuat yang bisa membuat kita bertindak sesuatu. Dan itu datang dari apa yang kita percayai. The why berakar dari sesuatu yang kita percayai. Apa yang saudara percaya hari-hari ini? Apakah saudara percaya bahwa punya kehidupan yang sehat secara fisik, mental, dan rohani itu penting? Kalau kita bisa percaya bahwa itu adalah hal yang penting,
itu akan menjadi belief system kita. Dan dari belief system kita itu, yang terdalam dalam hati kita, akan menggerakkan kita. Akan menjadi the why kita untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dan benar. Karena kita akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita percayai. The why itulah yang akan mengarahkan kita. The why itu yang akan membawa kita kepada arah yang benar. Maka sebaliknya kalau the why kita salah, maka kita akan terarah kepada arah yang salah. Makanya orang kalau hidup kalau nggak punya the why-nya, nggak punya the reason behind, maka orang nggak akan punya tujuan dan nggak punya arah yang jelas. Yang mengerti katakan amin. Kalau dia sudah nggak punya lagi alasan dan tujuan yang jelas, maka tentunya dia nggak akan ada niat untuk melakukan sesuatu tersebut. Contohnya begini, banyak orang tidak tahu kenapa mereka harus hidup sehat secara fisik, secara mental dan rohani. Minggu lalu saya katakan bahwa jangan tunggu sakit baru mau sehat. Jangan the why-nya tunggu sakit secara fisik, mental dan rohani baru mau hidup sehat. Jangan tunggu sakit dulu baru mau sehat. Kalau kita bisa membangun kebiasaan yang benar, kita membangun kehidupan yang sehat hari ini, jangan tunggu sakit dong. Yang mengerti katakan amin. Minggu lalu saya bagian 3 Yohanes 1, ayat yang kedua di dalam terjemahan Saudara Indonesia dikatakan, saudara yang saya kasihi, doa saya, kamu akan berhasil dalam segala hal dan sehat secara jasmani, sama seperti kehidupan rohanimu yang sehat. The why-nya saya adalah, saya mau berhasil dalam segala hal. Saya juga mau sehat secara jasmani, sama seperti kehidupan rohani saya yang sehat, termasuk kesehatan mental saya. Saya mau termasuk juga saya mau sehat dalam pernikahan saya mau sehat dalam parenting saya mau sehat dalam keuangan saya mau sehat dalam kepemimpinan saya. Itu adalah the why-nya saya. Nah, saya berharap saudara juga bisa menangkap ini, dan itu mungkin bisa menjadi the why-nya saudara. Saya ingin punya hidup yang sehat dan balance. Karena kalau hidup saya sehat dan balance, saya bisa memberkati banyak orang. Saya bisa menolong banyak orang. Saya bisa menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya sampai kepada garis finish. Katakan amin. Yang ketiga adalah change your mindset. Rubah mindsetmu. Kalau kita hidup, kita mau berubah, kita harus rubah terlebih dahulu mindset kita. Merubah sesuatu tanpa merubah mindset adalah sebuah kesia-siaan. Di Roma 2 ayat 12 dalam TPT-nya dikatakan, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Dalam terjemahan bebasnya dikatakan demikian, berhentilah meniru konsep, mimpi atau opini budaya di sekitarmu. Tetapi jadilah secara batinnya diubahkan oleh Roh Kudus melalui reformasi total cara berpikirmu. Ini akan memberdayakanmu untuk memahami kehendak Tuhan, dan saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Reformasi total cara berpikir itu adalah merubah mindset. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi pikiran kita harus diganti dengan yang baru. Diperbaharui dengan yang baru. Nah, diperbaharui dengan apa, Pastor? Dengan firman Tuhan tentunya. Kebiasaan kita merenungkan firman Tuhan itu sangatlah penting. Karena itu membentuk pikiran kita untuk menjadi selaras dengan firman Tuhan. Jadi pikiran lama kita diperbaharui dengan firman Tuhan. Nah, kalau pikiran kita selaras dengan firman Tuhan, maka yang kita pikirkan adalah pikiran Tuhan. Cara melihat kita adalah cara melihatnya Tuhan. Maka tindakan kita, kebiasaan kita, karakter kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita.
Di terjemahan lainnya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan kata lain, kalau kita tidak berubah oleh pembaharuan pikiran kita, ya kita menjadi serupa dengan dunia. Nah, kalau mindset kita tidak dirubah, ya kita akan tetap sama seperti dunia. Dan ketika kita diperbaharui pikiran kita, kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang mengerti katakan amin. Kita telah belajar bahwa kehidupan kita ini terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kita bangun setiap harinya. Dari kebiasaan-kebiasaan itu yang akan membentuk kita kepada suatu hasil. Apakah itu bertumbuh atau tidak? Apakah itu dewasa atau tidak? Apakah membawa kemajuan atau tidak? Atau sukses atau tidak? Sehat atau sakit? Kaya atau miskin? Mendapatkan promosi atau begitu-begitu saja? Nah, ini menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Kalau kita mau mengukur apakah hidup kita sudah terjadi suatu perubahan atau tidak, lihatlah kepada pertumbuhan diri kita. Growth is the true evidence of change. Pertumbuhan adalah bukti nyata dari sebuah perubahan. Pertumbuhan adalah tanda di mana mindset kita telah mengalami yang namanya perubahan. Kalau mindset kita berubah, pasti terjadi pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu artinya ada sesuatu yang tadinya kurang baik menjadi baik. Atau sesuatu yang tadinya baik menjadi lebih baik. Katakan amin. Yang terakhir, yang keempat adalah challenge yourself. Tantang dirimu. Ketika kita sudah mengerti, kita sudah sadar habit kita sudah temukan the why-nya untuk bisa merubah habit kita merubah mindset kita, sekarang waktunya kita untuk menantang diri kita. Apakah hidup kita mau begitu-begitu saja atau mau punya pertumbuhan? Tantang dirimu untuk mau hidup yang lebih baik atau hidup yang lebih sehat. Jika sesuatu tidak menantang diri kita, itu tidak akan merubah kita. Saya ulangi sekali lagi. Jika sesuatu tidak menantang diri kita, maka itu tidak akan merubah kita. Kalau ada sesuatu datang kepada diri kita dan tidak membuat kita tertantang untuk melakukannya, untuk melangkah, maka itu tidak akan pernah merubah hidup kita. Hidup kita akan tetap begitu saja. Tetapi ada sesuatu, ketika sesuatu datang dan itu mulai menantang diri kita, menantang kenyamanan kita, menantang kebiasaan lama kita, saya mau katakan itulah yang akan merubah hidup kita. Tahun lalu saya pernah sampaikan ini, pada waktu awal-awal pandemi. Jika pandemi ini selesai dan seseorang tidak punya skill yang baru, fighting spirit yang baru, knowledge yang baru, hikmat yang baru, perspektif yang baru, atau habit yang baru, artinya selama ini dia tidak kekurangan waktu sebenarnya, tetapi dia kekurangan kedisiplinan. Dia terlalu nyaman selama ini. Dia ada di zona nyaman. Dan tetap tidak mau keluar dari kenyamanannya. Ini membuktikan bahwa dia memang tidak mau bertumbuh. Dan punya kebiasaan atau habit yang salah selama ini. Dengan kata lain, kalau sudah menjadi habit, mau pandemi, mau tidak pandemi, ya hasilnya akan sama aja. Kalau punya kebiasaan belajar, mau pandemi atau tidak pandemi, dia akan tetap belajar. Karena pandemi ini, saya lihat orang yang membangun pola hidup sehat jadi bertambah signifikan. Nah, bangun kebiasaan itu. Dan ini tidak menjadi sesuatu yang hanya sesaat atau karena pandemi. Tetapi menjadi sebuah kebiasaan baru kita. Jangan sampai ketika pandemi ini berakhir, kebiasaan yang kita sudah bangun menjadi berakhir. Tapi biarlah kebiasaan yang sehat itu terus terbangun. Karena setelah pandemi ini pun kita tetap masih hidup, bukan? Kita harus terus membangun kebiasaan yang baru itu. Jadi kalau kita dapat momentum pada saat pandemi ini dengan membangun kebiasaan yang benar dan yang sehat, terus lakukan itu. Contohnya misalnya,
Hari-hari ini banyak orang yang banyak berjemur di pagi hari. Ya setelah pandemi selesai pun tetaplah berjemur. Banyak yang akhirnya berolahraga, ada yang berlari, ada yang bersepeda, ada yang mulai jalan. Apapun itu, terus lakukan sekalipun pandemi nanti sudah berakhir. Jadikan itu sebuah kebiasaanmu. Misalkan hari-hari ini kita banyak minum vitamin asupan vitamin setiap harinya. Ya lakukan itu sekalipun pandemi nanti sudah berakhir. Yang mengerti katakan amin. Nah, belajar sesuatu yang baru paling ada 3 cara dan saya pernah bagikan ini dan saya mau ngulanginya lagi buat saudara. Yang pertama adalah kita belajar dulu sebelum keadaan mendesak kita. Jadi kita belajar terlebih dahulu sebelum keadaan itu mendesak diri kita. Yang kedua, keadaan mendesak kita sehingga kita mau nggak mau kita harus belajar. Dan cara ini nggak enak. Jadi kita udah kejepit dulu dengan keadaan, kejepit dulu dengan masalah, baru kita mau belajar. Dan ini nggak enak caranya. Dan cara yang paling nyaman, yang paling enak menurut saya adalah kebiasaan kita untuk belajar. Nah, kalau kita sudah membangun kebiasaan kita mau belajar, belajar itu menjadi bukan hal yang sulit, tetapi menjadi hal yang menyenangkan. Jadi keadaan yang mau mendesak atau tidak mendesak, kita tetap mau terus belajar. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan. Perubahan terjadi bukan hanya ketika kita berkata yes, tetapi ketika juga kita berkata no. Jadi perubahan-perubahan itu nggak harus oh yes. No. Tapi juga ketika kita berkata no. Kita berani berkata no. Kita berani berkata stop kepada habit dan kebiasaan yang salah. Katakan amin. Jadi bukan hanya yes, oh aku terima pesan Tuhan pada hari ini. Saya berkata yes, no. Bukan hanya yes, tapi juga harus berani berkata no. Berkata stop kepada kebiasaan yang salah atau kepada habit yang salah. Yang mengerti katakan amin. Dan kesimpulannya pada hari ini. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dalam NLT yang dikatakan, For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Terjemahan bebasnya begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan dan kurang keberanian atau kurang kepercayaan diri atau malu, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan kedisiplinan diri. Jadi kedisiplinan diri ada di dalam diri kita. Dan lakukan disiplin kecil itu. Lakukan dengan konsisten, maka akan menghasilkan hasil yang besar dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita kedisiplinan diri itu kepada setiap kita masing-masing. So lakukan disiplin kecil itu. Lakukan secara konsisten. Mungkin mikir, wah terlalu besar, terlalu jauh. Lakukan aja mulai dari hal-hal yang kecil. Disiplin-disiplin kecil yang kita lakukan. Maka kalau kita terus konsisten melakukannya, maka itu akan menghasilkan hasil yang besar dari waktu ke waktu. Disiplin akan menutup gap antara yang kita mau dan apa yang kita ingin capai dengan keadaan kita hari ini. Jadi apa yang kita mimpikan, apa yang kita mau, apa yang kita ingin capai. Oh, saya pengen punya hidup yang sehat secara fisik, secara mental, maupun secara rohani. Disiplin itulah akan menutup gap antara hari ini keadaan kita dengan apa yang kita mau di masa depan atau apa yang kita ingin capai di masa depan. Disiplin akan menjadi jembatan dari siapa kita saat ini dan kita mau menjadi siapa. So, choose the pain of discipline over the pain of regret. Jadi pilihlah sakit karena disiplin daripada sakit penyesalan. Saya berkata sama-sama sakit. Disiplin itu nggak enak pada mulanya. Tapi pada waktu sudah mulai terbentuk, disiplin itu akan membentuk hidup kita menjadi lebih baik. Nah, buat saya, dan saya sangat mendorong saudara, pilihlah sakit karena disiplin daripada sakit karena penyesalan nanti di masa mendatang. Lakukan sesuatu yang kita nggak suka dan sesuatu yang kita tidak mau memulainya. Ini disiplin. Aku nggak mau diet. Aku nggak mau olahraga. Aku mager. Aku malas belajar.
lakukan sesuatu yang kita nggak suka. Dan kita tahu bahwa itu baik. Dan sesuatu yang kita nggak memulainya. Saya nggak memulai untuk makan makanan yang sehat. Saya nggak mau memulai untuk punya disiplin rohani. Saya nggak memulai untuk mau fokus mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Daripada kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk menjaga mental kita. Kita nggak mau memulainya. Pada saat kita nggak mau memulainya, saya mendorong saudara, lakukan itu. Karena itu yang akan merubah kehidupan saudara. Yang mengerti, katakan amin. So, lakukan apa yang saudara tidak ingin lakukan. Kalau kita tahu bahwa itu sebenarnya baik. Jangan menunggu waktu. Jangan menunda-nunda. Karena waktu tidak akan ada yang pernah tepat. Tunggu nanti deh. Tunggu besok deh. Kalau di dalam pikiran kita udah mulai timbul, udah besok aja deh. Lakukan itu sekarang. Karena waktu tidak akan pernah tepat. Jadi mulailah dari posisi kita sekarang. Mulailah dari apa yang ada. Mulailah dari apa yang kita punya. Dan dalam perjalanannya kita akan menemukan hal-hal yang lebih baik sambil kita berjalan. Katakan amin. Saya berharap saudara bisa belajar sesuatu pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini kalau kami boleh belajar mengenai habit. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengenali, menyadari habit-habit kami yang salah. Dan tolong kami untuk bisa merubah cara berpikir kami, cara mindset kami. Dan jadi kami bisa untuk menemukan the way yang tepat buat kami untuk kami bisa merubah mindset kami sehingga habit kami mengalami perubahan. Dan ketika kami tertantang untuk merubah itu, tolong kami, Roh Kudus berikan kami kekuatan, memampukan kami sehingga kami bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kami yang selama ini salah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang jauh lebih baik, kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, kami melihat bahwa gerejamu akan bangkit dan punya kebiasaan-kebiasaan yang begitu baik sehingga kami akan melihat masa depan kami akan menjadi masa depan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Hamba-Mu berdoa memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam keluarga mereka, pernikahan mereka, kesehatan mereka. Tuhan berkati, Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka. Berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka. Kalau hari-hari ini mungkin terjadi perlambatan ekonomi. Mungkin hari-hari ini mereka terdampak oleh PPKM, kami berdoa, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menjadi penyedia sumber buat setiap mereka Tuhan. Kami berdoa untuk hubungan-hubungan Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Dan hari-hari ini kami berdoa untuk mereka yang terpapar COVID pada hari ini. Dan jika itu saudara yang menyaksikan ibadah online ini, angkat tanganmu. Hamba-Mu berdoa untuk melepaskan kuasa kesembuhan in Jesus name. Be healed in Jesus name. Terimalah kesembuhan itu, terima pemulihan, recovery secara cepat. Sekarang imunitasmu terbentuk di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat sakit penyakit yang lain yang dialami oleh anak-anakmu. Dan terutama saudara yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Be healed in Jesus name. I speak healing in Jesus name. I pray healing in Jesus name. Dan terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk memberkati Indonesia. Berkati Balikpapan. Berkati kota-kota di Indonesia Tuhan. Yang hari-hari ini kami melihat bagaimana orang yang terpapar COVID semakin naik, semakin bertambah. Berdoa untuk pelandaian Tuhan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk herd immunity yang boleh terbentuk dengan segera. Berdoa untuk vaksinasi yang dalam proses berjalan supaya makin berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau mengasihani Indonesia, Kau mengasihi Indonesia. Berdoa ini boleh segera berakhir, segala landai. Di dalam nama Yesus, ekonomi kembali pulih di dalam nama Yesus. Berdoa untuk para tenaga kesehatan, Tuhan memampukan mereka, menghibur mereka. Membuat siapa mereka boleh melayani dengan yang terbaik di dalam nama Yesus. Berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden kami, Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Sehingga dia boleh mengambil keputusan yang tepat. Sehingga kami bisa keluar dari situasi kami pada saat ini dengan baik. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu atas bangsa ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus
dan melalui persekutuan indah bersama Roh Kudus yang selalu menolong kita dalam kelemahan kita, menolong kita untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baik dan benar mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. So, terima kasih saudara boleh mengikuti ibadah online sampai dengan akhirnya. Saya berdoa saudara tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Stay safe, stay healthy dimanapun saudara berada. God bless you. Happy Sunday. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhan yang secara pribadi saya sangat diberkati. Dan tentunya saya meyakini kita semua diberkati melalui pesan firman Tuhan hari ini. Saya mengingatkan saudara dapat mensubscribe channel GKS Balikpapan dan menyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Dan bagi saudara yang terberkati dengan pesan firman Tuhan hari ini, saudara bisa memberikan like serta men-share kepada keluarga atau teman saudara untuk bisa saling menguatkan satu dengan lainnya. Sebagai penutup, kami mengingatkan taati selalu protokol kesehatan yang diberlakukan dan Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.